Kami boleh ada memuji Engkau, menyembah Engkau, menikmati Engkau di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami berdiri tanpa satu pun yang bisa kami banggakan. Kami berdiri tanpa satu pun yang bisa kami pamerkan. Karena semua adalah kebaikan-Mu. Dan biarlah jiwa kami menyadari seperti pujian ini dalam lembah kelam, dalam tantangan hidup kami tahu damai sejahtera Allah itu yang menyertai kami. Kami berdoa siang hari ini Tuhan berbicara lewat firman-Mu, jamah setiap hati dan pikiran kami. Dan biar Injil-Mu menjadi kabar baik yang diberitakan kepada jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Biar Injil boleh sekali lagi disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur buat diberi kesempatan untuk kembali berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini. Dan saya dapat satu topik yang cukup menarik dari Bapak Andika gitu ya. Yaitu tentang Allah dan kesehatanku. Saudara pas lihat topik ini, kemudian lihat pengkhotbahnya, apa yang saudara pikirkan? Ayo jujur, gak apa-apa, tidak masuk neraka kok gitu ya. Dan kemarin waktu saya posting ini di Instagram, ada teman saya di Medan itu DM saya gitu ya, katanya Widi. Saya bilang, apa nih Widi? Kemudian dia bilang, bahasa Medan gitu ya, agak lain Mbak. Gitu. Ya memang saya suka cara saya bilang. Oke, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan untuk melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang kesehatan kita. Nah, mari kita mulai dengan melihat satu fenomena gitu ya. Entah, lupa dibuka. Ada satu fenomena yang populer, bukan satu sih, beberapa, yang kita bisa lihat sedang terjadi di sekitar kita. Yaitu yang pertama ada istilah biohacking dalam defisi. Tahu ya istilahnya. Menurut saya Bapak Ibu lebih jago soal hal-hal begini. Biohacking yaitu fenomena di mana ada gerakan untuk mengoptimalisasi tubuh kita melalui perubahan gaya hidup. Dan longevity itu berbicara tentang tujuannya. Tujuannya apa? Kenapa tubuh itu dibuat seoptimal mungkin? Kenapa orang berlomba-lomba untuk melakukan perubahan gaya hidup? Ternyata tujuannya adalah supaya hidup mereka, usia mereka bisa lebih panjang dan meningkatkan kualitas hidup kita. Orang lomba-lomba pergi nge-gym, lari pagi, olahraga, kemudian intermittent, tahu intermittent? Siklus pola makan, mengatur antara jam makan dan jam berpuasa. Lomba-lomba supaya apa? Supaya tubuhnya lebih bugar, lebih sehat, dan sebagainya. Kemudian kita tahu beberapa tahun terakhir ada tentang olahraga yang sedang populer. Waktu pandemi, orang berlomba-lomba cari sepeda, beli sepeda, pagi-pagi ya melakukan
sepedaan. Saya tahu dalam beberapa teman hamba Tuhan itu rajin sekali naik sepeda. Kasih pun nggak ikut dia, nggak ikut dia. Kemudian ada pilates, olahraga pilates, pedal dan sebagainya, macam-macam. Dan kalau kita melihat fenomena ini menunjukkan kepada kita bahwa tubuh itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Dan tahukah Anda, di balik ini semua masalah yang terjadi, orang cuma tidak hanya sekedar memperhatikan kesehatannya, tetapi juga ini menjadi sebuah gaya hidup yang kita tunjukkan, gaya hidup yang kita perlihatkan kepada orang lain. Dan tanpa sadar, kesehatan kita itu menjadi nilai dari hidup kita. Nah, ini apa yang kita mau pelajari tentang kesehatan adalah bukan hanya pada masalah kesehatan, tetapi kebohongan-kebohongan yang orang katakan tentang kesehatannya. Dan kebohongan-kebohongan ini seringkali mempengaruhi cara kita melihat siapa Allah itu, siapa Tuhan itu. Dan untuk memulai firman ini, mari kita baca firman Tuhan dari Galatia 4 ayat 12 sampai 15. Saudara baca yang merah, saya baca yang hitam. Galatia 4 ayat 12 sampai 15. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Ayat 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu, oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. 15. Bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencubit matamu dan membukanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berapa banyak dari kita yang pernah merenungkan ayat-ayat ini secara pribadi? Rasanya jarang. Ya, ini bukan ayat populer, bukan ayat yang secara khusus orang pelajari, tetapi waktu saya menemukan ayat ini sangat menarik. Kenapa? Karena saya dari latar belakang kekristenan yang berkata Tuhan mau kita bebas dari segala penyakit. Tuhan tidak pernah mau kita sakit. Jadi kalau Anda sakit, masalahnya bukan pada Tuhan, tapi masalahnya pada diri Anda. Kemudian saya temukan ayat ini, dan saya berpikir, apa yang mereka akan katakan tentang Paulus? Kalau kita berpikir orang sakit, masalahnya adalah pada orang yang sakit. Kira-kira waktu mereka baca ayat ini, apa yang akan mereka pikirkan? Apakah Paulus punya masalah iman? Apakah Paulus kurang iman, kurang percaya, kurang rohani gitu? Nah, mari kita lihat ya pelan-pelan. Nah, ada satu mitos yang sedang beredar di antara anak Tuhan. Aduh, terlalu cepat ini. Jadi gak surprise. Bentar. Kok hilang? Nah, ada mitos-mitos yang terjadi
di antara yang katanya anak Tuhan, yang pertama katanya begini, anak Tuhan itu tidak bisa sakit. Wow, saya dengar itu, pernah dengar itu. Kenapa? Karena anak Tuhan pasti dipakai dari segala penyakit. Ada amin? Kemudian ada juga yang saya pernah berkata bahwa orang yang sakit itu karena ada gangguan setan, ada serangan. Kalau kamu sakit pasti kamu sedang buka celah. Dan yang paling asli ada yang berkata begini, tubuhmu adalah bait Allah. Kalau tubuhmu adalah bait Allah, dan Allah itu ada, masa penyakit bisa menyentuh bait Allah? Kan bait Allah itu suci. Bagaimana mungkin sakit penyakit bisa menyentuh bait Allah di dalam dirimu? Saudara mulai teryakinkan dengan ini? Menarik ya. Dan mitos-mitos ini tidak hanya muncul begitu saja. Di balik semua kalimat-kalimat ini, sebenarnya ada asumsi teologis, ada kepercayaan yang di baliknya. Nah, saya ingat dulu saya pernah baca satu buku, dan penulis ini sebenarnya cukup populer bagi saya. Dan bertahun-tahun saya mengikuti pengajaran dia dan sangat terpengaruh oleh dia. Dan dia punya satu buku judulnya ini, Tuhan ingin Anda senantiasa sehat. Cerita nggak usah difoto, nanti jadi masalah. Ada yang pernah tahu buku ini? Saya punya. Dan di dalam buku ini dikatakan bahwa penyakit tidak pernah datang dari Tuhan. Penulis buku ini namanya Andy Wommack, dia berkata begini, kehendak Tuhan. Dia pakai kata kehendak Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang menderita sakit atau miskin. Selalu kehendaknya agar orang-orang percaya senantiasa sehat. Tuhan tidak menikmati rasa sakit atau penderitaan dari umatnya. Bahkan dia berkata begini, adalah ajaran sesat untuk mengklaim Tuhan yang menyebabkan orang mati atau Tuhan menimpa penyakit dengan tujuan untuk membuat Anda rendah hati dan menyempurnakan Anda melalui semua penderitaan Anda. Wow. Dia bilang kalau ada orang yang Tuhan mau pakai penyakit Anda untuk memuliakan dia, menurut Wommack ini ada ajaran yang sesat. Beberapa orang, kata Wommack, tidak menerima penyembuhan karena mereka tidak mengerti bagaimana cara untuk menerima kesembuhan dengan benar. Ada hukum-hukum yang melaluinya iman kita bekerja. Ada hukumnya. Jadi dia berkata jika kita tidak ikut aturannya, kalau kita tidak ikut hukum-hukumnya dan mengatakan apa yang benar, maka Tuhan tidak dapat menyembuhkan Anda meskipun dia ingin. Dia pakai analogi seperti saklar lampu. Saudara, lampu itu menyala karena kita pencet tombolnya, betul ya? Jadi Wommack berkata iman kita seperti tombol pada saklar. Listriknya sudah ada, kuasa Tuhan sudah ada. Yang harus kita lakukan bukan minta kuasa dari Tuhan, tapi yang harus kita lakukan adalah pencet tombolnya.
saya mulai melihat wajah-wajah yang teryakinkan. Dan saudara, waktu saya baca kutipan-kutipan buku ini, saya bergumul untuk waktu yang lama. Seolah-olah saya berpikir, berarti ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Bertahun-tahun saya mencari kesembuhan, saya nggak dapat. Dan saya berpikir, nggak mungkin Tuhan masalahnya. Masalahnya ada pada diri saya. Dan itu membuat saya menghakimi diri saya. Itu membuat saya menilai iman saya. Jangan-jangan saya kurang percaya. Saya kurang iman. Saya kurang berdoa. Saya kurang baca Alkitab. Sampai saya bingung. Nyari kekurangannya terlalu banyak. Soalnya hidup saya penuh kekurangan. Gak apa-apa, gak dosa kalau saudara ketawa. Tapi waktu saya baca ayat di Galatia 4 tadi, saya menemukan bahwa bagaimana dengan Rasul Paulus? Bagaimana dengan yang dialami oleh Paulus? Apakah Paulus tidak pencet sakral imannya? Apakah Paulus kurang percaya? Kurang mengenal bahwa Tuhan itu sebenarnya pengen menyembuhkan dia? Apakah Paulus itu kurang percaya kepada Tuhan? Nah, saya waktu saudara baca kutipan-kutipan yang mungkin kita sudah sering dengar, saya mau saudara mengerti ini. Persoalan kita bukan tentang menjadi sehat. Sehat itu bukan masalah. Sehat itu anugerah. Anugerah yang umum yang Tuhan berikan kepada manusia. Amin. Jadi ketika kita nanti membahas kutipan-kutipan tadi, membahas soal apa yang Paulus alami, kita tidak sedang mengatakan kesehatan itu salah. Karena kesehatan itu baik. Dan itu adalah anugerah Allah yang umum, pemberian Allah kepada semua orang. Tetapi masalahnya adalah ketika kesehatan itu menjadi tujuan kita dan tolak ukur kita untuk menilai satu sama lain, itu jadi persoalan. Kenapa? Karena ketika ada orang sakit, kita akan berpikir, punya asumsi, oh berarti ada yang salah dengan orang ini. Ada yang salah dengan iman. Ada yang masalah dengan apa yang dipercayai orang itu tentang Tuhan. Dan ini jadi satu masalah menurut saya. Karena itu mari kita lihat apa yang sebenarnya Paulus sedang alami di sini. Apa yang Paulus mau katakan kepada kita. Kita mau melihat ya, apa yang Paulus dan jemaat Galatia itu sedang alami di dalam teks yang tadi kita baca. Yang pertama, Paulus mau menunjukkan bahwa memberitakan Injil itu tidak berarti hidup saudara akan selalu baik-baik saja. Saya ulangi, memberitakan Injil tidak berarti hidup akan selalu baik-baik saja. Karena itu yang Paulus alami. Dia pertama dia memberitakan Injil di berbagai tempat, termasuk Galatia. Galatia itu bukan sekedar sebuah kota, by the way, tapi itu adalah sebuah wilayah. Dan di Galatia ada beberapa kota di mana Paulus mendirikan berbagai gereja di wilayah tersebut. Dan kemudian Paulus setelah dia selesai dengan jemaat Galatia, dia melanjutkan perjalanannya ke tempat lain. Dan tidak lama setelah Paulus pergi, dia mendapatkan kabar bahwa ada guru-guru Yahudi, guru palsu
membawa ajaran yang berbeda dengan Paulus, membawa pengaruh yang berbeda, dan mereka masuk di antara gereja orang-orang percaya yang ada di Galatia. Jadi pengaruh mereka terjadi justru setelah Paulus meninggalkan jemaat di Galatia. Dan guru-guru palsu ini mempersoalkan bukan hanya ajarannya Paulus, tetapi mereka mempersoalkan kerasulan dari Paulus. Mereka berkata, Paulus itu beneran rasul gak? Emangnya dia ketemu Yesus? Ketemu di mana? Dia beda loh dengan para rasul yang lain. Petrus, Yohanes. Mereka pernah hidup, pernah bersama-sama dengan Yesus, makan dengan Yesus, menyentuh Yesus, tinggal dengan Yesus. Sedangkan Paulus tiba-tiba muncul entah dari mana, lalu bertobat dan ngaku-ngaku jadi rasul. Itu yang diserang. Jadi kredibilitas Paulus sebagai seorang rasul itu mengalami persoalan, diserang. Dan mereka berkata begini, bukan cuma hanya kredibilitas kerasulan Paulus, tapi kondisi dari Paulus sendiri itu menjadi persoalan. Kenapa? Karena ada latar belakang budaya yang kalau kita gali lebih dalam, Galatia itu ada dalam pengaruh dari Romawi, budaya Romawi. Dan di dalam budaya Romawi itu secara sederhana itu percaya begini, bahwa seseorang itu makin jiwanya sehat, tubuhnya akan ikut sehat. Makin jiwa orang itu sehat, tubuhnya juga mengikuti. Dan ketika ini menyebar, ini mempengaruhi apa yang orang-orang Kristen percaya tentang iman mereka, bahwa perkenanan Tuhan itu ditentukan oleh kondisi tubuh seseorang. Berkat Tuhan itu ditentukan oleh kesehatan seseorang. Makin rohani, makin sehat orang itu. Tes. Kedengaran? Oke, siap. Itu tadi contoh serangan. Jadi saudara sudah paham ya, latar belakang budaya itu begitu mempengaruhi orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Dan Paulus waktu dia mendengar ini, dia mengirim surat kepada jemaat di Galatia untuk mengingatkan hubungan mereka pada awal-awal dia melayani mereka dulu. Bagaimana mungkin dahulu, kata Paulus, kamu itu menyambut aku loh. Bahkan kamu menyambut aku dengan sakit pada tubuhku, seperti kamu menyambut seorang malaikat. Bahkan sama seperti menyambut Kristus itu sendiri. Bagaimana mungkin keakraban itu menjadi rusak, tidak bertahan, oleh karena ada orang-orang asing yang datang mengajarkan hal yang berbeda. Paulus begitu kecewa, seolah-olah tahu bahasa zaman sekarang. Dia mau bilang sama orang Galatia begini,
kukira hubungan kita istimewa. Kukira hubungan kita istimewa. Gak tahu itu perkataan siapa, kayaknya populer sekali. Nah yang kedua, kita melihat bahwa penyakit Paulus itu menjadi persoalan. Dia bilang, kamu tahu, pertama kali aku memberitakan Injil kepadamu oleh karena sakit pada tubuhku. Dan Paulus bilang, sungguh pun demikian keadaan tubuhku. Dia pun aku sakit pada tubuhku yang merupakan percobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Artinya kondisi Paulus ketika dia pertama kali memberitakan Injil, bertemu dengan orang Galatia, ada kondisi yang begitu parah. Bukan sakit yang sederhana. Kenapa? Karena Paulus bilang itu merupakan percobaan bagi kamu. Tapi kamu gak menganggap itu sesuatu yang hina. Kamu gak anggap itu menjijikan. Artinya Paulus tahu bahwa sebenarnya penyakit kita, keadaan kita secara fisik itu bukan tolak ukur. Sejak awal hubungan Paulus dan jemaat Galatia tidak dinilai oleh keadaan tubuhnya. Dan kemudian guru-guru palsu, orang-orang sesat masuk dan berkata, kamu ingat gak? Kemarin Paulus itu kondisinya gimana? Kok dia gak seperti orang normal pada umumnya? Dan berani-beraninya dia memberitakan Injil. Dia tidak seperti para rasul yang lain. Dia gak seperti kita-kita. Jangan-jangan ada masalah dengan apa yang dibawa oleh Paulus. Dan bukankah ajaran Paulus itu bagi orang Yahudi adalah sesuatu yang kontroversial. Karena dia tanda kutip melawan tradisi dari Yudaisme pada umumnya. Jangan-jangan kondisi tubuh itu menunjukkan kepada kita Paulus salah. Ada masalah bukan hanya pada ajaran dia, tapi pada apa yang Paulus percayai. Dan Paulus ingatkan dulu hubungan kita tidak seperti itu. Dulu hubungan kita tidak ditentukan oleh kondisi tubuhku. Dan butuh ajaran sesat untuk mengubah apa yang jemaat Galatia pikirkan tentang Paulus. Ada satu kutipan dari Chesterton, dia berkata begini, sekedar mengejar kesehatan bisa selalu berujung pada sesuatu yang tidak sehat. Saya ulangi, sekedar mengejar kesehatan bisa selalu berujung pada sesuatu yang tidak sehat. Kenapa? Karena kesehatan fisik tidak boleh jadi tujuan utama dari ketaatan kita. Kalau saudara berpikir ikut Tuhan, berarti engkau akan baik-baik saja. Ikut Tuhan berarti engkau tidak akan pernah sakit. Berarti kesehatan itu menjadi tujuan utama dari ketaatan kita. Tapi harusnya tidak demikian. Karena kesehatan harus dinikmati sebagai anugerah
Yang tadi saya bilang anugerah yang umum, bukan disembah sebagai berhala. Wow, saya suka kalimat terakhirnya. Dia berkata kesehatan harus dinikmati sebagai anugerah, bukan disembah sebagai berhala. Berapa banyak dari kita yang percaya Tuhan hanya karena apa yang Tuhan bisa berikan untuk kita. Saya mau percaya Tuhan, tahu keadaan aku baik-baik saja. Saya mau percaya Tuhan kalau tubuhku sehat. Dan waktu kita sakit, waktu tubuh kita mulai lemah, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kenapa? Tuhan, apa salahku? Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau Paulus pakai pola pikir seperti orang-orang tadi, ketika dia menginjil, dia melayani Tuhan, dia buka gereja, mendirikan jemaat di mana-mana, lalu tiba-tiba dia sakit. Dia bisa protes, Tuhan, kok aku sakit? Tuhan, kenapa? Aku sudah melayani, kok keadaanku menjadi buruk? Tetapi Paulus tahu imannya tidak ditentukan oleh kondisi tubuhnya. Dan iman kita seharusnya tidak ditentukan oleh kondisi tubuh kita. Dan bukankah di atas kayu salib, Yesus menunjukkan kepada kita apa yang dia alami. Yesaya berkata ini yang Yesus alami. Dia dihina, dia dihindari orang, penuh kesengsaraan, kesakitan, sangat dihina. Penyakit kita ditanggungnya, kesengsaraan kita dipikulnya. Dia dipukul, ditindas, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Diremukkan oleh kejahatan kita. Waktu saya renungkan ini, saya mendapatkan sebuah pengertian bahwa masalahnya sekali lagi bukan karena kita sakit dan tidak ada harapan, bukan itu. Tetapi karena kita berpikir kondisi tubuh kita, kalau kita sakit, itu seolah-olah Tuhan nggak bisa apa-apa. Kalau kita sakit, seolah-olah Tuhan sedang menghakimi kita. Kita lupa bahwa di atas kayu salib, Yesus mengalami hal yang sama. Dan saudara, kalau Anda baca buku tadi yang di awal, boleh coba baca, saya rekomendasi untuk diuji gitu ya. Saudara akan menemukan di balik asumsi mereka akan bilang begini, Yesus sakit supaya Anda tidak pernah sakit lagi. Yesus menderita supaya Anda tidak perlu menderita lagi. Kedengaran menarik ya. Tapi gak masuk akal. Kenapa? Karena makin saya merenungkan, makin saya seolah-olah saya tidak bisa tinggal di dunia ini. Kenapa? Karena kondisi sakit, kondisi penderitaan adalah sesuatu yang kita akan selalu alami dan hadapi setiap waktu. Beberapa minggu lalu, Pastor Andika itu sempat menyampaikan bahwa salah satu kebohongan tentang Allah adalah Allah itu ada untuk kepentingan kita.
salah satunya kesehatan kita. Dan pola pikir ini membuat kita menuntut hidup kita tanpa rasa sakit dan menolak teologi dari salib dan penderitaan. Saya waktu baca itu wow, waktu dengar itu wow, saya bertobat, saudara. Kenapa salah sekali? Salib bukan sesuatu yang kita inginkan. Salib bukan sesuatu yang kita harapkan. Tetapi di atas salib, Yesus tergantung. Bukan supaya saudara dan saya tidak pernah sakit atau menderita, tetapi supaya di dalam penderitaan kita, di dalam penyakit kita, kita menemukan ada Allah yang mengerti apa yang kita alami. Ada Allah yang menyertai kita. Ada Allah yang tidak menghakimi kita, tapi menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita. Karena itu saya akan tutup dengan ini. Iman kita seharusnya tidak ditentukan oleh kondisi tubuh kita. Amin. Mari kita memuji Allah saat kita sehat. Karena itu sekali lagi, itu anugerah umum. Dan mari kita menyembah Allah saat kita sakit. Karena Allah tidak meninggalkan kita. Allah bersama kita saat kita sehat. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita saat kita sakit. Jadi kekristenan tidak pernah berkata, Anda akan selalu sehat, Tuhan gak mau Anda sakit. Hiduplah sebaik-baiknya. Bukan itu. Injil ada saat kita sehat. Ada Allah bersama kita memberikan anugerah. Tapi saat kita sakit, Allah mengerti, Dia peduli, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Orang mungkin akan menghakimi Anda. Saya sampai hari ini, saya masih di komen, kok pengkhotbah seperti ini dikasih mimbar, oh puji Tuhan. Saya bilang, saya waktu baca itu puji Tuhan. Masih banyak orang yang berpikir bahwa pengkhotbah itu harusnya nggak seperti saya. Tapi makin saya renungkan, saya sadar, saya diingatkan. Seperti Paulus dengan kondisinya, dia bisa berkata, bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Kristus yang disalibkan. Kristus yang tergantung di atas kayu salib, itulah kuasa dari Injil. Dan saya berdoa Injil yang sama akan terus menyentuh dan mengubahkan hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar firman ini meneguhkan kami. Hari ini mungkin dari kami ada yang mengalami pergumulan yang kami nggak tahu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tertentu ketika kami sakit, ketika kami menderita. Mungkin ada penghakiman yang dilontarkan kepada kami. Tetapi hari ini firman mengingatkan kami bahwa Injil adalah kabar baik. Injil tidak hanya diberitakan ketika hidup kami baik-baik saja. Injil tidak tergantung pada kondisi kami. Tetapi Injil bisa diberitakan bahkan sekalipun kami terpuruk, sekalipun kami lemah, sekalipun kami tidak berdaya. Injilmu adalah kabar baik
yang mengubahkan kehidupan. Dia itu yang diberitakan lewat hidup kami dalam setiap kondisi, keadaan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Gak perlu ada kau ya.